Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Berjumpa ya di hari ini. Semoga semuanya sehat ya. Sehat, Pak. Hari ini yang berkaitan balikin belum kelihatan nggak? Ya, Pak, belum ada. Oh, kemana ya? Ada yang tahu nggak? Enggak tahu. Balikin. Tahu, Pak. Kemana? Ada, Pak. Sudah ada. Oh, sudah masuk. Sudah ada. Yes, silakan. Balikin udah masuk ya. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan bertemu lagi. Kita akan membahas tentang tematik ya, dengan tema wirausaha. Nah, siapa yang sudah baca di rumah? Ada yang sudah membaca bukunya? Sudah belum? Sudah, Pak. Belum ya? Belum, ini kita belajar bersama ya. Oke. Iya, Pak. Sampaikan hari ini setelah belajar ini anak-anak diharapkan mampu menelaah berbagai jenis teks formulir dengan data formulir eskul, lomba, ya, dan formulir-formulir lain. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak nanti bisa menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks formulir. Lalu anak-anak juga bisa menganalisis nih macam-macam magnet. Kemudian bisa menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet. Kemudian menelaah posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Lalu membuat laporannya ya. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Nah, ketua kelas, ayo siapa ketua kelasnya? Kita pimpin doa ya, ketua kelasnya. Ada? Iya, Pak. Ya, silakan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu teman-teman. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Nia ya, sudah Sama-sama, Pak. memimpin doa teman-temannya. Oke, anak-anak, setelah kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Yuk. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, setelah ini Bapak minta anak-anak untuk membaca sebuah cerita tentang si kelinci yang sombong dan kura-kura. Nah, ini ada sebuah cerita dongeng ya antara kelinci yang sombong dan kura-kura. Anak-anak, Bapak kasih waktu 2 menit untuk membaca cerita ini ya. Baik, silakan. Baik, sudah anak-anak ya? Sudah, Pak. Sudah waktu sudah 2 menit selesai. Ini ada sebuah dongeng ya. Anak-anak tadi setelah membaca ini, tahu nggak ceritanya tentang apa sih? Nah, dari dongeng ini mengajarkan kita bahwa sehebat apapun kita nanti, tidak boleh meremehkan kemampuan yang dimiliki orang lain dan harus saling menghargai rendah hati. Oke, baik anak-anak, ini tadi membaca dengan dongeng. Maka mari kita mulai masuk ke pembelajaran ya. Ini anak-anak akan belajar tentang formulir, yang mengenal formulir, kemudian mengenal magnet, dengan kemudian peran Indonesia di bidang ekonomi. Formulir adalah secari kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Mungkin anak-anak pernah ikut lomba menari, menyanyi, gitu kan, di sekolah atau antar sekolah itu biasanya diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Nah, itu mungkin anak-anak pernah ya. Ini kalau belum kita akan lihat nanti, kita belajar bersama. Nah, umumnya formulir ini berisi data diri. Ya, biasanya nama lengkap, kadang ada nama panggilan juga, kemudian umur, kemudian kelas, alamat, dan hobi. Nah, ini biasanya isinya seperti itu. Tapi setiap formulir itu biasanya beda-beda.
Ini contoh tentang lomba mengarang ya. Jadi formulir ini adalah lembar atau surat yang harus diisi. Di sini ada contohnya formulir pendaftaran, kemudian kartu anggota seperti tadi perpustakaan ya, lalu hasil pos, kantor pos dan sebagainya, kartu pos dan sebagainya. Nah, ini contoh untuk mendaftar lomba mengarang. Di sini ada nama lengkap, umur, kelas, lalu alamat, ini nomor telepon, nama sekolah, kemudian alamat sekolah, nomor telepon sekolah, nomor kartu pelajar. Dan di sini ada pilihan yang harus diisi dengan menuliskan, yaitu jenis lomba yang akan diikuti. Ini anak-anak akan diminta untuk menuliskan di sini. Di bawahnya ada tanda tangan anak-anak. Nah ini. Baik. Jadi anak-anak sudah paham tentang formulir? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kalau sudah, nah coba anak-anak mengamati percakapan itu. Gwen, kemarin waktu di pameran, kamu beli cenderamata tidak? Lalu Gwennya menjawab, aku beli 1 cenderamata khas Filipina. Ya, ada ditanyakan ya. Hiasan magnet yang ditempel di lemari es, bentuknya seperti mobil jeep khas Filipina. Nah, maksudmu jeepney, alat transportasi khas Filipina? Ya benar. Nah, ini dari percakapan ini, si Gwen ini beli sebuah cenderamata yang bentuknya adalah seperti mobil jeep khas Filipina. Tapi bentuknya ya cendeраmatanya ini adalah hiasan magnet yang ditempel di lemari es. Nah, anak-anak di rumah ada nggak hiasan magnet yang ditempel di lemari es? Ada nggak? Punya, Ada Pak. ya, ada ya. Macam-macam bentuknya, ada yang bentuknya mobil-mobilan, ada yang bentuk lain ya, banyak. Nah, hiasan yang ada ditempel di lemari es itu kenapa bisa menempel? Karena dia dibuat dari magnet. Nah, kita akan belajar tentang magnet. Nah, apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari bahan tertentu. Magnet ini memiliki kutub utara dan kutub selatan. Daya magnet terkuat berada di kedua kutub. Nah, anak-anak, ini adalah gambar magnet batang, di mana biasanya kalau anak-anak punya di rumah itu magnet batang seperti ini ada tanda tulisan N dan S. N itu north, artinya utara, lalu S itu south, yang artinya selatan. Nah, N ini adalah kutub utara dan S adalah kutub selatan. Nah, anak-anak, untuk lebih jelas, Bapak akan putarkan sebuah video. Hai adik, ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Kali ini kita akan belajar macam-macam bentuk magnet dan pemanfaatannya. Adik-adik, kita tahu magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah melihat video ya. Sekarang Bapak mau tanya, tadi kan sudah disampaikan bahwa fungsi dari atau penggunaan magnet itu dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira anak-anak sudah pernah belum menggunakan magnet untuk membantu atau memudahkan kegiatan anak-anak baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat? Mungkin anak-anak sudah menggunakan, tapi tidak tahu ternyata itu menggunakan magnet. Ya. Nah, dari video tadi, berikan contoh kan, ada magnet tabung, batang, jarum, cincin, ya. Tadi untuk jarum ini biasanya digunakan untuk kompas, ya. Anak-anak punya kompas, itu di kompasnya itu memakai magnet jarum, di mana selalu menunjuk ke arah utara. Kemudian ada magnet tabung, kemudian batang, cincin, dan
magnet bentuk U atau kapal Buddha. Nah, ini adalah macam-macam atau bentuk-bentuk magnet ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Nak? Tidak ada, Pak. Mas ya. Baik. Indonesia adalah salah satu negara yang masuk ke ASEAN ya. ASEAN adalah negara-negara ya, perkumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Di situ ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Ini adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, apa yang membuat negara termasuk Indonesia ini masuk ke ASEAN? Pernah merasakan ya kesengsaraan, penderitaan di bawah tekanan penjajah. Nah, walaupun di anggota ASEAN ada satu negara yang belum pernah dijajah. Nah, ini mereka sama-sama merasakan dulu, jadi satu nasib gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Alhamdulillah kita masuk pada tema 5, yaitu wirausaha. Nah, pada kesempatan kali ini untuk muatan di IPS, kita akan mempelajari mengenai peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dapat dilihat pada keikutsertaan Indonesia dalam beberapa kerjasama yang telah disepakati oleh anggota ASEAN sebelumnya. Yang pertama. Baik anak-anak, berarti anak-anak sudah melihat video di mana peranan Indonesia di bidang ekonomi. Sebenarnya banyak ya peranannya karena ASEAN itu tidak hanya di bidang ekonomi, ada sosial budaya dan sebagainya. Nah, yang kita bahas adalah tentang ekonomi. Dimana tadi membahas tentang AFTA ya, ASEAN Free Trade Area, di mana Indonesia dan negara ASEAN itu ada pasar bebas. Nah, terus bagaimana kita menyikapi adanya pasar bebas ini? Kalau kita tidak berinovasi ya kita ketinggalan. Kemudian tadi anggota aktif AFTA juga, kemudian Indonesia menjadi markas COVAX, kemudian Indonesia mendirikan industri pupuk ya, pupuk di ASEAN ya, di mana di situ didirikan di Aceh, kemudian di Lok Sumawe, kemudian produknya adalah pupuk urea dan amonia cair, dan dipasarkan ke negara-negara luar, yaitu ada di Tiongkok, India, Kamboja, Jepang, Taiwan, dan Vietnam. Tetapi waktu itu sekarang sudah tutup karena menghentikan operasionalnya tahun 2003. Itu. Nah, AFTA merupakan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi. Di sini berupaya untuk mengelola produk-produk lokal yang ada di negara ASEAN supaya bisa berkembang, lalu meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Nah, ini ada pertukaran sandang, kemudian pangan, dan juga papan. Nah, ini yang perlu dilakukan dalam peranannya Indonesia di bidang ekonomi. Anak-anak ada yang mau tanya tentang peran Indonesia di bidang ekonomi? Tidak, Kalau Pak. tidak, Bapak akan coba nanti tugas ini sudah Pak kirim di WA group, nanti diisi, kemudian difoto, kemudian upload lagi di agenda sekolah ya. Baik, Bapak mengingatkan, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis formulir, kemudian jenis-jenis magnet, dan yang terakhir belajar tentang peran Indonesia di ASEAN. Semoga yang Bapak sampaikan tadi dan anak-anak tetap mengerjakan tugas-tugasnya, nanti Bapak akan cek di agenda sekolah. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar hari ini. Nah, kita akan tutup dengan doa ya. Tadi yang mimpin ketua kelas, sekarang
wakilnya ya. Iya, Pak. Silakan. Iya, Pak. Baik, Doa dimulai. silakan. Selesai. Baik, terima kasih untuk anak-anak. Hari ini kita selesai pembelajaran dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya. Pak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Terima kasih ilmunya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Bapak. Afif, Sama-sama, Pak. Bu Nus, mohon masukannya. Kayaknya memang nggak yakin. Baik, sebelumnya Pak Anton mohon maaf ya. Iya, monggo Bu. Koreksi saja sedikit. Pada dasarnya sih sama seperti Bu Nurmah. Tadi pendahuluan sebenarnya sudah bagus ya Pak. Tujuan tadi disampaikan sudah dengan bahasa anak. Itu tadi persepsi Bapak belum mengaitkan pelajaran yang lalu, itu belum ada tadi. Tolong sekali lagi diperhatikan waktu ya. Jadi kalau misalnya mulainya jam 7.30, kemarin ini kan 30 menit. Jadi sekarang tambah jadi 40 menit. 40 menit yang 10 untuk diskusi. Bukan balik. Diperhatikan, jadi Bapak Ibu harus bisa membagi waktu. Terima kasih Pak Antonius.